Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fauzia, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Majalengka, golongan 2, angkatan 11, NDH 30, akan menjelaskan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di Puskesmas Sindang, Kabupaten Majalengka. Yang pertama yaitu deskripsi isu. Isu yang ada di instansi UPTD Puskesmas Sindang berkaitan dengan upaya mewujudkan smart governance, yaitu belum terpampangnya uraian tugas semua pegawai atau petugas berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan kompetensinya. Petugas dan pegawai belum menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan sesuai dengan jabatan, wewenang, dan tanggung jawab. Belum optimalnya kotak kepuasan pasien, sarana prasarana digital belum merata di ruang rawat jalan, kurangnya kepatuhan pasien atau pengunjung dalam memakai masker di lingkungan puskesmas, serta cakupan vaksin COVID dosis lengkap belum menyeluruh. Isu yang pertama yaitu masih belum adanya uraian tugas semua pegawai atau petugas berdasarkan jabatannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Yang kedua, penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan setiap jabatan belum terrealisasi. Belum optimalnya kotak kepuasan pasien. Kotak pelayanan kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Sindang sebetulnya sudah ada, namun belum optimal digunakan sebagai metode untuk evaluasi kepuasan pasien. Yang keempat, sarana prasarana digital belum merata di ruang rawat jalan. Hal ini masih banyak ruang pelayanan di rawat jalan yang belum difasilitasi komputer serta alat pendukung lain. Isu yang kelima yaitu kurangnya kepatuhan pasien atau pengunjung dalam memakai masker di lingkungan puskesmas. Hal ini masih belum optimalnya penerapan disiplin berprotokol kesehatan pada masyarakat. Yang keenam, cakupan vaksin COVID-19 dosis lengkap belum menyeluruh. Hal ini masih belum meratanya masyarakat di lingkungan kerja Puskesmas Sindang yang mendapatkan vaksin COVID-19. Analisa tapisan. Setelah dilakukan identifikasi terhadap beberapa isu, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan prioritas isu atau isu utama dengan menggunakan metode USG. Dari hasil analisis dapat didapatkan bahwa yang akan dijadikan isu utama yaitu cakupan vaksin COVID-19 dosis lengkap yang belum menyeluruh dengan total 15. Analisa dampak. Setelah diketahui apa itu isu utamanya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dampak yang terjadi akibat isu tersebut. Isu yang terpilih adalah cakupan vaksin COVID-19 dosis lengkap yang belum menyeluruh. Dampaknya, yang pertama, merugikan pemerintah dari segi anggaran. Pemulihan ekonomi tidak merata, pandemi berlangsung semakin panjang. Penyebaran virus belum dapat dikendalikan secara maksimal, meningkatkan risiko lansia dengan komorbid diabetes meletus, hipertensi, dan gagal ginjal mendominasi pasien COVID yang meninggal. Analisa fishbone. Gagasan kreatif. Gagasan kreatif untuk menanggulangi atau alternatif masalah dari isu tadi yaitu giat melakukan sosialisasi dengan melibatkan stakeholder di wilayah sasaran dengan tujuan sasaran dapat meyakini informasi yang disampaikan. Lalu, membangun kolaborasi dengan seluruh sektor mengenai pendataan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan masyarakat
Tujuannya agar terciptanya kedekatan secara personal maupun emosional, agar tercipta kepercayaan antara masyarakat dengan tenaga kesehatan atau petugas. Yang terakhir, melakukan metode door-to-door untuk sasaran yang memiliki lokasi akses yang sulit, serta melibatkan orang terdekat sasaran agar memudahkan dalam pemberian vaksin.